Selamat pagi, salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, ada beberapa warta lisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, ibadat minggu ini dipimpin oleh Pendeta Priscilla Agustina. Warta yang kedua, remaja GKI Tegal berbagi kepedulian kepada sesama melalui celengan Youth Care, bekerja sama dengan Komisi Pelayanan Pena Kasih untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan dukungan dana pendidikan dari TK sampai SMA atau SMK, dan celengan tersebut telah dibagikan dan dapat dikumpulkan kembali pada pertengahan bulan Desember 2021. Warta yang ketiga, telah dibuka pendaftaran peserta didik baru PAUD Elkana Tegal tahun ajaran 2021-2022. Daftarkan segera putra-putri Anda untuk mendapat pendidikan sesuai dengan usia di bawah bimbingan guru-guru yang berpengalaman. Syarat pendaftaran, fotokopi akte dan fotokopi kartu keluarga. Informasi dan formulir pendaftaran dapat diambil di kantor GKI Tegal atau kantor PAUD Elkana Tegal pada hari dan jam kerja. Demikian warta lisan pada hari ini. Selamat memasuki ibadat. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara seiman yang dikasihi Tuhan, jika kita dapat melewati hari demi hari sampai saat ini, maka itu bukan karena kita hebat, tetapi kasih sayang Tuhan Yesus yang memungkinkannya. Oleh karena itu, mari kita setia menyanyi tentang kemurahannya dengan gembira. Hai kawan-kawan, nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Ibadat minggu ini berlangsung karena pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Injil atau kabar baik tentang kasih, pengampunan dosa dan anugerah keselamatan patutlah kita teruskan dalam perjumpaan dengan sesama. Dibutuhkan kesungguhan hati dan kesetiaan kita. Tema ibadat hari ini adalah maju terus, ditolak atau diterima. Nas pengantar dari Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor,
Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Pikul salib, ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Ikut Dia, Yesus Tuhanku. Kita datang kepada Tuhan membawa pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami merindukan pengampunan-Mu yang menenteramkan jiwa kami. Karena itu kami datang mengakui salah dan dosa, bahwa kami sering bersikap dan berkata-kata sesuka hati kami, sehingga menyakiti hati orang lain. Tingkah pola kami menjadi batu sandungan. Kami tidak hormat kepadamu dan terus bermain-main dengan dosa. Kasihanilah dan ampunilah kami, ya Tuhan. Tolonglah supaya kami dapat mengalami kasih setia Tuhan yang indah di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, jika kita merasa dosa telah menekan hidup kita, dan kita sungguh-sungguh menyesal, serta ingin terbebas dari beban tersebut, Tuhan tentu berkenan memberi kelegaan. Dalam Yesaya pasal 54 ayat 7 dan 8 tertulis, "Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai besertamu. besertamu. Allah
indahnya kasih setiamu yang hilang dan sesat, bebas dan ketemu. Engkau telah menjenguk ke tempat yang gelap, mengangkat umatmu ke alam gemerlap. Alangkah indahnya kasih setiamu, Engkau telah berkenan tinggal bersamaku. Alangkah indahnya kasih setiamu, Engkau telah berkenan tinggal di rumahku. Rumahku yang kumuh menjadi yang kudus, jiwa dan ragaku menjadi milikmu. Alangkah indahnya kasih setiamu, hatiku yang sendu sungguh jadi teduh. Kita kembali datang kepada Tuhan menaikkan doa untuk pelayanan firman. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita dapat memahami firman-Nya dengan baik. Bapa Sorgawi, jika kami setia berjalan dalam terang firman-Mu, sesungguhnya hidup kami akan dipenuhi dengan hal-hal yang baik dan benar yang berkenan kepadamu. Kami mengimani hal itu, karenanya jadikan kami pendengar dan pelaku firman-Mu. Roh Kudus lingkupi kami selama kami merenungkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bacaan Injil diambil dari Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 13. Markus pasal 6 mulai ayat 1. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat,
roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara seiman yang dikasihi Tuhan, ada banyak pendapat tentang siapa sebenarnya yang diutus untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus, kabar baik tentang kasih, pengampunan dosa, dan anugerah keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Ada yang memahami bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang dipanggil dan diutus untuk itu. Maka disebutlah pendeta, penatua, pengurus komisi, dan juga para aktivis. Tapi ada juga yang memandang bahwa semua orang Kristen dipanggil dan diutus untuk memberitakan kabar baik tersebut. Saya kira memang inilah yang tepat. Setiap orang yang mengaku Kristen diutus untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Semua orang yang dipanggil menjadi umat tebusannya adalah utusannya, yaitu untuk menyampaikan kabar baik. Semua di sini berarti tidak terkecuali, sehingga tidak ada kemudian yang mengatakan, oh dia kok yang dipanggil, bukan saya. Oh, mereka itu yang diutus, bukan aku. Jadi setiap pengikut Tuhan Yesus seharusnya berkata, Tuhan memanggil saya dan juga memanggil kamu. Tuhan mengutus saya, tapi mengutus kamu juga. Dan mestinya setiap orang Kristen akan berkata, ku jawab ya Tuhan. Tapi kenyataan tidak selalu terjadi seperti itu, bukan? Mengapa? Salah satu karena sadar betul bahwa dipanggil dan diutus untuk menyampaikan kabar baik, firman kebenaran, memang tidak selalu mudah, tidak juga selalu menyenangkan. Tapi kita perlu berani percaya, Tuhan yang memanggil dan mengutus adalah Tuhan yang sangat bertanggung jawab. Dia tidak akan membiarkan berjuang sendiri. Dia akan melengkapi dan dia akan memampukan. Kepedulian itu nampak ketika Yesus mengutus murid-murid berdua-dua supaya saling melengkapi, supaya bisa saling meneguhkan, supaya saling menasihati, mengingat medan dan sasaran yang harus mereka hadapi tidak mudah.
sangat mungkin mereka bisa merasa putus asa, menjadi lemah ketika harus mengalami penolakan. Bisa jadi mereka lalu frustrasi ketika kabar baik yang mereka sampaikan tidak diterima dengan baik. Sebagaimana dialami oleh Yesus saat berada di Nazaret, para murid Yesus rentan mengalami seperti apa yang pernah dialami oleh Yesus. Saudara-saudara, pada bagian pertama Injil Markus pasal 6, yaitu dalam perikop ayat 1 sampai 6a, di sana kita mendapat gambaran seperti apa penolakan yang dialami oleh Yesus. Apa dasar penolakan itu? Ayat 3 menyebutkan ucapan orang-orang di Nazaret pada waktu itu. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Saudara-saudara, kata-kata tersebut menunjukkan bahwa mereka mengenal dengan baik riwayat keluarga Yesus. Memang Nazaret kota kecil dengan penduduk yang tidak terlalu banyak, sehingga wajar ketika satu dengan yang lain saling mengenal. Yesus hanyalah bagian dari rakyat sederhana, sebagai tukang kayu, sehingga mereka menolak dan mempertanyakan dengan sinis, dari mana pengetahuan tentang kitab suci yang dimiliki, sehingga pengajarannya menjadi luar biasa. Bagaimana mungkin seorang Yesus dari kalangan yang biasa dapat dan mampu melakukan mujizat-mujizat? Yesus ditolak karena orang banyak itu tidak percaya kepadanya. Ditambah lagi dengan sebutan sebagai anak Maria. Ini dimaksudkan untuk melecehkan Yesus, untuk merendahkan Yesus. Mereka mengolok-olok, membuli Yesus. Karena lazimnya dalam tradisi Yahudi kuno, identitas seseorang disebut berdasarkan nama ayahnya, bukan ibunya. Jadi apa yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah penolakan yang secara manusia berat dan menyakitkan. Tetapi di tengah-tengah penolakan itu, Yesus tidak lalu diam. Dia tetap memberitakan kabar baik, kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat pada ayat 6b, setelah Yesus ditolak di Nazaret, kemudian dia pergi mengunjungi satu desa ke desa yang lain, dan tetap mengerjakan karya keselamatannya. Saudara-saudara, memang Yesus punya kesempatan untuk diam saja, dan itu akan membuat dia aman dan nyaman selama berada di Nazaret. Tetapi tidak demikian, sebab karya keselamatan Allah di dalam dirinya harus terus disampaikan kepada banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, penolakan yang dialami Yesus ternyata berguna untuk mempersiapkan, untuk membekali para murid. Ketika kemudian mereka dipanggil dan diutus untuk meneruskan kabar baik tentang karya keselamatan Allah itu. Yesus berkata, para murid haruslah siap ditolak atau diterima. Jika diterima, bersyukur, kerjakan tugas panggilan dan pengutusan dengan baik, dengan sukacita, dengan tulus hati. Tetapi jika ditolak,
bukan berarti lalu diam dan berhenti, tapi teruslah maju dan mengerjakannya. Para murid mendapat bekal yang meneguhkan bahwa ketika mereka memberitakan Injil, haruslah hanya bergantung kepada Tuhan, pada pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, bukan pada penolakan atau penerimaan orang. Saudara-saudara, panggilan dan pengutusan agar memberitakan kabar baik Injil Yesus Kristus, meneruskan karya keselamatan Allah, juga ditujukan kepada kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti kita pun rentan mengalami penolakan, sebagaimana yang dialami Guru Agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Sekalipun yang kita sampaikan adalah kabar baik tentang kasih Tuhan yang sangat besar, tentang pengampunan dosa bagi setiap orang yang mau bertobat, tentang anugerah keselamatan kekal yang disediakan, yang sebenarnya semua itu dibutuhkan oleh dunia ini, oleh umat manusia. Tetapi sekali lagi kenyataan menunjukkan bahwa tidak setiap orang menerima dengan senang hati. Ada juga yang menolak, bahkan dengan cara-cara yang kasar, dengan penghinaan, mencoba membungkam dengan tindakan-tindakan yang brutal dan lain-lain. Tidak sedikit para pekabar Injil, misionaris, pendeta, umat, aktivis yang mengalami perlakuan tidak baik karena menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita juga sangat mungkin bisa mengalaminya, meskipun dalam bentuk yang tidak persis sama seperti pada zaman Yesus. Pada masa sekarang, bisa ada kata-kata sinis yang akan kita terima. Bisa lewat provokasi dengan tujuan supaya kita dibenci, ditolak di tengah-tengah masyarakat, di tempat kita bekerja, di tengah komunitas pergaulan kita, dan juga dimanapun kita berada. Bisa dengan hambatan-hambatan yang kita alami, supaya kita diam, supaya kita mandek dan tidak lagi memberitakan tentang Injil Tuhan Yesus Kristus. Tapi seperti teladan Yesus, kita harus maju terus, ditolak atau diterima. Sebab itulah panggilan dan pengutusan bagi kita yang mengaku Kristen. Memang butuh sikap bijaksana, mengolah situasi dan kondisi yang ada. Jangan arogan, jangan hantam kromo, supaya kita tetap dapat memenangkan hati banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan untuk mengasihi Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita bisa tetap menunjukkan bagaimana Tuhan mengasihi kita dengan kasih kita kepada sesama. Kita bisa menunjukkan sikap perilaku yang baik sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus. Baik itu di tengah keluarga kita, di tengah persekutuan umat, di tengah-tengah masyarakat, di tempat kita bekerja, dalam pergaulan, dan dimanapun saja. Semua itu pun menjadi bagian, salah satu cara dan bentuk kita memberitakan kabar baik kepada orang lain. Saudara-saudara, sebagai orang yang dipanggil dan diutus
meneruskan kabar baik itu, sesungguhnya kita perlu terus dan terus berproses untuk menuju kematangan. Berproses menuju kematangan. Yang pertama, berproses menuju kematangan iman. KI. Artinya terus percaya Tuhan yang memanggil, Dia yang mengutus akan melengkapi dan memampukan. Yang kedua, KP. Berproses menuju kematangan pribadi. Artinya mampu rendah hati, berjiwa besar, mengakui keterbatasannya, sehingga mau selalu berserah diri, diarahkan, dibentuk, dan dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, berproses menuju kematangan sosial atau KS. Artinya belajar, memahami pentingnya berelasi, terus berusaha membangun hubungan dan komunikasi yang baik, supaya bisa saling meneguhkan. Karena tugas ini tidak mudah, oleh karena itu membutuhkan orang lain bersama-sama dengan kita. Bunda Teresa pernah menulis kalimat seperti ini. Anda dapat melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Saya dapat melakukan apa yang Anda tidak bisa lakukan. Bersama-sama kita dapat melakukan hal-hal yang lebih besar. Katakan ini satu kepada yang lain dalam kebersamaan ketika mengerjakan pengutusannya. Kita semua dipanggil untuk terus berproses. KI menuju kematangan iman. KP menuju kematangan pribadi. Dan KS menuju kematangan sosial. Saudara-saudara, bersyukur jika kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan masih ada untuk kita semua. Majulah terus, ditolak atau diterima. Bukan karena kita hebat, tapi karena ada Tuhan yang menyediakan berkat. Mari lihat sekitar. Bawalah pelita Injil, hadirkan kasih dan anugerah keselamatan dari Tuhan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan bersahati kita masuk dalam doa syafaat dan akan kita akhiri dengan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena waktu kehidupan masih Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan karya keselamatan dari Tuhan, memberitakan kabar baik
Injil Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena Tuhan meneguhkan kami bahwa kami tidak berjalan sendirian. Tuhan menyediakan penyertaan dan memampukan kami. Bapa di surga, kami bersyukur meskipun ibadat kembali dilakukan secara online, tapi kami boleh tetap mengalami kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh terus dikuatkan oleh firman-Mu melalui ibadat yang kami ikuti. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap usaha dalam mengatasi pandemi ini. Sungguh satu pergumulan, perjuangan yang sangat berat, membutuhkan kerjasama semua pihak. Karena itu ya Tuhan, gerakkan hati kami semua untuk boleh menghargai kehidupan yang Tuhan karuniakan dengan menjaga diri dan juga orang lain dengan mematuhi protokol kesehatan. Kami berdoa untuk mereka yang terpapar virus COVID-19, yang masih dalam perawatan, yang masih dalam pemulihan. Tuhan tetap memberikan kekuatan, tambahkan semangat dan kesabaran. Biarlah mereka terus mengarahkan pengharapan dalam pertolongan dan kasih-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap orang, setiap keluarga yang harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena COVID-19 ini. Tuhan yang juga menopang, memberi penghiburan bagi mereka semua. Kami terus berdoa untuk segala usaha yang dilakukan, juga untuk program vaksinasi yang mulai dibuka seluas-luasnya di berbagai tempat. Tuhan menggerakkan hati masyarakat untuk boleh menggunakan kesempatan dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk proses kependetaan Penatua Iwan Kurniawan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu tahap demi tahap. Dan kami, Majelis Jemaat, bersama dengan Penatua Iwan mempersiapkan untuk penabisannya. Kami menyerahkannya di dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang menuntun kami semua. Terima kasih Tuhan sudah menyertai, mengantar Meme dan Mia untuk boleh bersama-sama dengan Penatua Iwan tinggal di Kota Tegal ini. Tuhan juga memberkati pelayanannya ke depan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pembangunan gedung PAUD Elkanah. Terima kasih Tuhan, karena melalui semuanya ini, kami terus diajak untuk melihat kebaikan Tuhan, campur tangan Tuhan. Mengajarkan kepada kami untuk menyadari bahwa kami tidak bisa mengandalkan kemampuan diri kami yang terbatas. Semua hanya karena kemurahan dan anugerah-Mu. Kiranya semua boleh selesai dengan baik pada saatnya dan boleh dimanfaatkan untuk mengambil bagian melayani anak-anak-Mu usia dini dengan pendidikan, dengan iman yang baik. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan setiap kegiatan yang akan kami laksanakan selama pandemi ini. Tuhan juga memberi kami kesabaran sehingga kami tetap dapat mensyukuri segala keterbatasan yang ada. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami
yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dalam keterbatasan karena belum dapat beribadat di gedung gereja, kita tetap bersyukur karena masih mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan seperti kolekte, bulanan, persepuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dengan mentransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal dengan nomor rekening BCA 047 6399 399. Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 13. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR Code Standar Pembayar Nasional atau QRIS untuk mempermudah saudara-saudara dalam memberikan persembahan. Sehingga saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OVO, Dana, Sakuku, dan lain-lain. Bagi saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa berpergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara. Silakan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS atau WA 0856 6688 246. Bagi anggota dan simpatisan GKI Tegal Pos Jemaat Selawi, kolekte, persembahan bulanan, syukur, dan lain-lain dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Laura atau Dwiyanti dengan nomor rekening 362 2123 123. Saudara-saudara, memberi dengan sukacita akan membuat kita merasa lega. Begitupun dengan persembahan yang kita serahkan kepada Tuhan melalui gerejanya. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang 7 tertulis, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa.
Tuhan, Bapa yang makasih, kami sungguh bersyukur Tuhan, di minggu pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau telah memelihara kami, Engkau telah memberikan berkat yang begitu luar biasa kepada kehidupan kami, walaupun di tengah kesulitan masa pandemi ini. Tuhan, kami percaya bahwa berkat-Mu tidak berkesudahan atas kehidupan kami. Bapa, kiranya apa yang telah kami kumpulkan ini dan juga apa yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami, semuanya menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua persembahan dan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Saudaraku, bangkitlah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Tetaplah setia mengerjakan panggilannya. Syukur pada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Kumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak
terlelap.